atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak ibu di Kabupaten Serang yang sangat ibu sayangi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan idzinnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di Gema Ramadan 2021 yang diselenggarakan oleh Kabupaten PGRI Kabupaten Serang, Majalah Obor, dan juga APKS PGRI Kabupaten Serang. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga di mana ibu bisa bermuajahah dengan anak-anak ibu semuanya se-Kabupaten Serang. Mudah-mudahan silaturahmi kita meskipun lewat virtual semacam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Anak-anak ibu guru semuanya yang dirahmati Allah, pada saat ini, momen ini, kesempatan ini, ibu akan menyampaikan materi tentang keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tema ini dipilih? Harapan ibu sebagai pemateri adalah agar kalian semakin cinta kepada Rasulullah, semakin mengidolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada idola lain selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Bahwasanya telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik, budi pekerti yang baik, contoh yang baik. Semuanya itu sudah di-setel sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh kita umatnya. Contohlah anak-anakku kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan cara apa? Pertama, anak-anak ibu, jangan lupa kalian rajin untuk membaca kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculkan, semangatkan, gairahkan literasi kalian dalam membaca sirah-sirah Nabi, terutama adalah cerita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang.
tak sayang maka tak cinta. Nah, agar kalian dicintai, agar kalian mencintai, maksud ibu, agar kalian mencintai Rasulullah, bagaimana awal dulu? Yang kalian lakukan adalah dengan membaca sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca buku-buku tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kalian mengenal Rasulullah, semakin kalian rindu dengan Rasulullah, semakin kalian akan cinta dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin kalian akan meneladani, mencontoh pribadi yang luhur, pribadi luhur dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang ibu harapkan dari materi kita hari ini. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang pertama kali kita lakukan, yang harus kita tahu adalah ibu akan sampaikan sekelumit sejarah, dimulai dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah remaja, dan juga Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kita semua tahu ya bahwa Rasulullah lahir pada tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Ibu yakin semua anak-anak ibu semuanya tahu tentang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ada yang jawab ternyata. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan tanggal 22 April 571 Masehi. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, mulai dari kita tahu ketika ibunya sedang mengandung beliau, sedang mengandung Rasulullah, ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib berdagang. Lalu kemudian dalam perjalanan beliau meninggal. Anak-anak, dari usia masih dalam kandungan Rasulullah sudah ditinggal oleh ayahnya, sudah yatim anak-anakku. Lalu kemudian singkat cerita, beliau dilahirkan, Rasulullah dilahirkan oleh ibunya. Lalu kemudian di saat beliau usia 2 tahun, beliau disusui sesuai adat yang ada. Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Beliau tinggal dengan ibu susunya tersebut. Banyak kisah di dalamnya. Lalu kemudian di usia 4 tahun Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril. Dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya, lalu kemudian dibersihkan, dibelah hatinya ini, dibersihkan dengan ilmu, hikmah, dan kesabaran. Qadarullah, kuasa Allah, hati itu dimasukkan kembali dan tidak ada sisa-sisa ataupun bekas dari belahan tersebut. Tetapi saudara sepupunya, saudara sesusuannya mengetahui hal tersebut, langsung menceritakan kepada Halimah ibunya. Ibu, Muhammad dibelah dadanya. Ada orang yang datang lalu membelah dadanya. Akhirnya Halimah khawatir, pergi Halimah lari menemui Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Dari situ akhirnya Rasulullah dikembalikan lagi oleh Siti Halimah ke ibunya. Nah, usia 5 tahun, 6 tahun bersama ibunya Rasulullah, yakni Siti Aminah. Pada saat itulah Siti Aminah mengajak Rasulullah untuk menziarahi ayahnya.
dalam perjalanan Siti Aminah wafat, dan akhirnya disitulah Rasulullah di usia 6 tahun, anak-anak sekarang 1 SD ya, atau masih TK. Anak-anak bayangkan Rasulullah di usia itu sudah yatim piatu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Kalian tahu? Kakeknya adalah, ya hebat, ada yang jawab, yakni kakeknya namanya Abdul Muttalib. Selama 2 tahun diasuh oleh kakeknya, disayangi oleh kakeknya. Tapi kemudian usia 8 tahun Rasulullah ditinggal, wafat oleh kakeknya lagi. Ayahnya sudah tidak ada. Bayangkan anak-anak, mamahnya udah gak ada, kakeknya pun yang melindungi beliau gak ada lagi. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian di usia itu diganti asuhannya, pengasuhnya, yakni paman Abdul Muttalib, paman Abi Thalib, sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, bahkan sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi. Masya Allah. Anak-anak, kita tahu beberapa teladan yang harus kita contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari masa kanak-kanak Rasul. Apa saja itu? Apa saja kalian ingin tahu? Yang pertama, yang paling kita tahu, tetapi bukan hanya tahu saja ya, tetapi harus diamalkan, adalah sifat jujur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat jujur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau disebut, terkenal dengan sebutan Al-Amin, Shadiqul Amin. Shadiq artinya segala ucapan dan perbuatan itu sama. Ucapannya A, sikapnya pun A. Benar, shadiq. Lalu Al-Amin artinya dapat dipercaya. Rasulullah tidak pernah berbohong dari kecil mula, anak-anakku. Ayo, anak-anak ibu guru, ada nggak dari kalian yang pernah berbohong sama mama, pernah berbohong sama ayah, pernah berbohong sama temen? Ada tidak? Nih, anak-anak ibu guru sekabupaten Serang nih, ada nggak yang pernah bohong semacam itu? Ingat, kalau kita mau meneladani Rasulullah itu tidak pernah bohong, sekecil apapun. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, iyyakum wal kidba, fa innal kidba yahdi ilal fujur, wal fujura yahdi ilan nar. Hindari berkata bohong, hindari berkata dusta, karena dusta menggiring pelakunya ke kedurhakaan, dan fujur, durhaka, akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan anak-anak ibu semuanya, pembohong dicap sebagai munafik. Ayatul munafiqi tsalatsa, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Salah satunya itu, apabila berkata dia bohong. Mulai saat ini anak-anak bu guru setelah mendengar ini, ibu pingin kalian setelah menyaksikan ini, mulutnya kalau mau bohong dikunci. Kata bu guru juga gak boleh bohong
bohong itu ternyata bisa menggiring pelakunya ke durhakaan. Durhaka masuk neraka. Ditutup ya. Kalau mau ngomong, astagfirullahaladzim, gak boleh bohong. Saya harus seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak pernah bohong. Begitu anak-anak ya. Ibu pingin seperti itu ibu pingin kalian seperti itu. Lalu kemudian anak-anak, apalagi sifat yang mesti diambil contoh dari Rasulullah? Apa saja? Selanjutnya selain jujur, tak pernah bohong, Rasulullah punya sifat yang namanya amanah. Artinya dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya. Artinya anak-anak, orang melihat Rasulullah itu tak pernah bohong. Orang melihat Rasulullah jujur, benar. Akhirnya orang-orang suka sama orang yang jujur. Orang-orang akan sayang sama orang jujur. Orang-orang, teman-teman kita akan cinta dan percaya kepada orang-orang yang jujur. Amanah. Kita tahu anak-anak, Rasulullah ketika usia 12 tahun, usia 12 tahun, Rasulullah sudah diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syria, ke Busra, ke Kufah, dan juga titik-titik perniagaan di Jazirah Arab beliau singgahi. Di sini anak-anakku, pertama yang diambil adalah kemandirian Rasulullah. Dari kecil Rasulullah sudah mandiri. Dari kecil Rasulullah sudah menjadi pejuang sejati. Dari kecil Rasulullah sudah membantu ibunya. Membantu pamannya. Pamannya Abu Thalib. Bukan hanya membantu saja, tetapi dari hasil perniagaannya itu dikasih oleh Abu Thalib beberapa uang, ditabung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ibu guru se-Kabupaten Serang yang ibu sayangi, dua sikap, dua sifat yang mesti kalian teladani dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jujur dan amanah. Lalu kemudian mandiri. Nah, ini tiga ini harus kalian miliki sebagai karakter anak-anak hebat, sebagai karakter anak-anak soleh dan soleha. Siap anak-anak untuk meneladaninya? Siap untuk melakukan semuanya? Siap untuk mencontoh semuanya? Jawaban kalian apa? Are you ready? Yes, I'm ready. Begitu ya. Bagus sekali anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi teladan selanjutnya dari Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasulullah itu mempunyai sifat suka membantu. Di usia 15 tahun, waktu itu ada peperangan yang terjadi, namanya Perang Fijar antara suku Quraisy, suku Kinanah, dan juga Bani Ailan. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu? Apakah Rasulullah berpangku tangan saja? Diam saja? Tidak anak-anakku. Beliau siap membantu. Membantunya dengan cara apa? Dengan cara memasukkan panah ke busur abawa-abawanya. Kalau orang kabupaten namanya abawa ya, paman-pamannya. Itu membantu Rasulullah di usia remaja. Lalu kemudian sifat itu terus berlanjut sampai Rasulullah
diutus menjadi rasul sampai Rasulullah wafat. Sifat membantu luar biasa dari Rasulullah itu memang mesti kita teladani. Ada satu cerita anak-anak. Rasulullah sedang berjalan di padang pasir, bertemu dengan seorang nenek-nenek, ibu tua, dengan membawa ibu tua ini kepayahan membawa kayu anak-anak. Lalu Rasulullah dengan ikhlas langsung menegur nenek, "Nek, boleh tidak saya bantu, saya bawakan?" Betapa bahagianya si nenek melihat ada seorang pemuda membantu pekerjaan dia yang memang sangat-sangat kepayahan dengan memikul kayu bakar tersebut. Akhirnya si nenek ini dengan senang hati mengatakan, "Boleh anak muda, silahkan." Akhirnya Rasulullah yang memikul kayu tersebut. Tetapi anak-anak, coba, nenek ini dia hanya mendengar anak-anak. Ibu yakin dia hanya mendengar dari kata orang. Ini namanya berita hoax, belum tentu kebenarannya anak-anak. Nah, ini pun menjadi pelajaran buat kalian. Kalau belum yakin kabar berita itu, jangan langsung diceritakan. Ini terjadi sama si nenek ini. Si nenek ini menasehati Rasulullah, "Wahai anak muda, kamu dengar enggak Muhammad?" "Dengar, Nek. Kenapa dengan Muhammad?" "Muhammad, hati-hati itu dengan Muhammad." "Kenapa, Nek?" "Muhammad itu ternyata orang yang tidak baik. Dia bisa memisahkan orang tua ayah sama anaknya. Dia itu tukang sihir. Dia itu diceritakan semuanya." Nenek ini diceritakan oleh si nenek ini. Padahal itu semuanya anak-anak berita hoax, berita enggak benar. Lalu apa yang Rasulullah Muhammad lakukan? Rasulullah Muhammad hanya mendengar, senyum, tidak membantah, menghormati. Karena anak-anak di Islam bahwa laisa minna, kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa man lam yu'aqir kabirana. Bukan termasuk umatku, golonganku, kata Rasulullah. Berarti bukan umat Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang bukan umat Rasulullah itu? Dia adalah orang-orang yang tidak sayang, tidak mengasuh kepada yang kecil, tidak sayang kepada yang kecil, dan tidak menghormati kepada yang sudah tua, yang sudah dewasa. Anak-anak yang kecil itu siapa? Yang kecil itu bisa adik kalian, adik kelas kalian, ya, adik sepertemanan kalian. Sayangi mereka. Jangan kalian mentang-mentang kalian besar langsung main pahlawan, superior, main pukul, main segala, ucapan yang tidak baik dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kata Rasulullah, bukan umatku orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Orang yang lebih tua dari kita. Siapa mereka? Boleh kakak kelas kita, boleh kakak sepertemanan kita, boleh kakak kita di rumah, boleh orang tua kita, paman kita, nenek kita. Semuanya itu harus kita hormati. Kita harus bertutur kata sopan seperti Rasulullah Muhammad tadi. Tidak lantas menyela, "Nek, Muhammad itu sayang." Tidak begitu. Tetap beliau menghargai ucapan orang tua. Itu
yang mesti kalian ambil dari kisah tersebut. Nah, lalu apa kelanjutan kisahnya? Akhirnya kata si nenek, wahai anak muda, nenek rumahnya di sini sudah sampai. Terima kasih ya, kamu sudah membantu nenek. Lalu apa kata Rasulullah? Sama-sama nek. Ketika Rasulullah beberapa langkah sudah lewat, si nenek baru ingat, aduh lupa, saya lupa nanya namanya. Wahai anak muda, kamu tuh siapa namanya? Lalu dijawab oleh Rasulullah, nek, saya Muhammad. Hah? Astagfirullah. Masya Allah, ternyata engkau yang saya ceritakan jelek itu ternyata tidak benar semuanya. Apa yang dibicarakan orang-orang itu ternyata tidak benar semuanya. Saya melihat sosok kamu itu luar biasa, tidak seperti yang saya dengar selama ini. Oleh karena itu Muhammad, saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si nenek itu masuk Islam, bersyahadat. Dengan cara apa? Dengan cara tutur perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Anak-anak, karakter hebat akan menciptakan pribadi-pribadi yang hebat. Lalu kemudian anak-anak, yang mesti kita teladani sifat Rasulullah selanjutnya adalah sabar. Sabar dalam menghadapi perlakuan buruk musuh-musuh Islam. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Makanya Rasulullah Muhammad itu adalah sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi, yakni Rasul yang begitu sabar dan tabah luar biasa dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernah nih sabarnya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah mau berangkat ke masjid. Di tengah jalan ada sekutunya Abu Jahal. Dia bilang apa? Kata Abu Jahal, wahai kamu, kalau kamu mau melaksanakan apa yang saya perintahkan, kamu menjadi sekutu saya. Baik bos, apa yang mesti saya lakukan? Nih, kalau Muhammad lewat, kamu udahin tuh Muhammad. Siap bos. Begitu. Anak-anak, setuju nggak dengan cerita ini? Enggak ya. Kita tidak boleh menolong dalam kejahatan, menolong dalam ketidakbaikan, menolong dalam dosa, ya, tidak boleh anak-anak. Ini contoh tidak baik. Lalu akhirnya apa? Sekutu Abu Jahal ini ketika Rasulullah lewat mau ke masjid, manggil Muhammad. Rasulullah langsung menoleh. Iya, ada apa? Langsung, gitu. Diludahi, bayangkan. Rasulullah diludahi. Lalu apakah Rasulullah marah saat itu? Langsung pasang badan? Tidak. Rasulullah hanya menyeka ludah. Langsung berangkat lagi ke masjid. Sabar luar biasa. Tuh anak-anak, yang mesti kalian yang mesti kalian ambil contoh dari Rasulullah. Sabar semacam ini. Kalau kalian mencontoh pribadi Rasulullah, gak ada tuh yang namanya tawuran, gak ada tuh yang namanya gulet-guletan di kelas dan lain sebagainya. Itu gak ada anak-anak. Yakin deh, kalian pasti akan sabar. Meskipun ada teman kita yang nakal. Kata bu guru juga, saya harus mencontoh Rasulullah. Saya harus sabar. Sabar ya Allah. Ingat anak-anak, ketika sabar, malaikat akan menaungi kita, mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita. Ampuni anak itu ya Allah, dia sabar banget. Begitu. Kalau kita sudah dinaungi malaikat, maka rahmat Allah akan sayang sama kita, sangat sayang kepada kita.
Sehingganya kalau kita disayang sama Allah, anak-anak, hidup kalian sukses, akan sukses dunia akhiratnya anak-anak. Rahmat Allah yang kalian dapat. Dengan sifat apa tadi? Sabar dan memaafkan tentunya. Itu saja penyampaian dari ibu untuk anak-anak ibu di Kabupaten Serang ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mencontoh dari sifat teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin dari ibu, itu saja. Tapi untuk memantapkan materi kita hari ini, ibu ingin kalian nanti mengklik link yang ada di deskripsi, biasanya link biru ya, link warnanya biru, kalian kalian klik dan nanti kalian isi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di sana. Selamat mengerjakan ya anak-anak, selamat mengerjakan, dan ibu doakan dari sini kalian tergugah hatinya agar kalian menjadi pribadi yang soleh-solehah, pribadi yang mulia, pribadi yang berakhlak karimah. Itu saja anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.